Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah kelas 5, bagaimana kabarnya nak? Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Oke, hari ini Budian menemui kalian lagi, tapi kali ini Budian akan menyampaikan mupel yang berbeda. Ada yang tahu kira-kira hari ini mau belajar mupel apa ya? Oke, hari ini nak kita masih akan belajar di tema 1. Kita hari ini akan belajar mupel SBDP. Oke, sebelum kita belajar mupel SBDP dan kita hari ini mau belajar apa sih sebenarnya Bu? Oke, coba semua kalian sudah mempersiapkan buku tematik tema 1 ya? Sudah siap? Oke. Kalian pernah berpikir nggak kenapa sih buku ini harus dikasih apa ini namanya? Depan sendiri ini namanya apa? Cover, betul. Kenapa sih covernya harus digambari berwarna-warni ya? Warnanya macam-macam, bentuknya cantik begini. Pernah berpikir nggak kalian kenapa? Biar apa? Biar indah, biar menarik. Dan cover ini nanti menjelaskan isi daripada buku yang ada di dalamnya ini. Oke. Nah, hari ini nak kita akan belajar yang namanya gambar ilustrasi. Apa itu Bu gambar ilustrasi? Oke, sebelum kita masuk ke materi, silahkan kalian membuka buku paket kalian, buku paket tematik tema 1 ya, di halaman 12. Oke, silahkan dibuka dulu di buku paket kalian di halaman 12. Oke, di situ sudah dijelaskan bahwa gambar ilustrasi itu apa toh Bu sebenarnya? Gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Jadi, kemudian ulangi lagi ya. Di situ dijelaskan bahwa gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Jadi nak ketika kalian mendapati sebuah bacaan atau teks atau paragraf isinya hanya tulisan aja, kalian tertarik nggak untuk membacanya? Pasti males-malesan ya. Nah, maka dari itu diberilah sebuah gambar yang mendukung isi daripada bacaan atau teks tersebut. Tujuannya untuk apa Bu? Tujuan gambar ilustrasi itu selain untuk memperjelas, kemudian memperindah dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Ya, tuh. Kemudian nak, gambar ilustrasi itu bermacam-macam. Salah satunya ada namanya gambar cerita atau cerita bergambar. Pasti kalian sudah tidak asing, ya kan? Kemudian yang kedua adalah komik. Siapa yang belum tahu komik? Conan ya, itu contohnya kalau zamannya Budian dulu yang paling fenomenal ya itu komik namanya Conan. Kemudian pamflet. Siapa yang belum tahu pamflet? Pamflet itu nak biasanya kalian temui itu loh kayak brosur PPDB yang kecil segini. Nah, itu pamflet. Kemudian ada yang namanya cover, ini tadi. Depan ini tadi itu cover. Kemudian ada kartun. Siapa yang belum tahu kartun? Kalau zaman Budian kecil dulu, seusia kalian, setiap hari Minggu adalah hari yang ditunggu-tunggu karena di televisi banyak sekali tayangan kartun, ya tak? Gambar yang menarik, isinya lucu gitu ya. Kemudian ada karikatur. Ada yang belum tahu karikatur? Karikatur itu gambar yang melebih-lebihkan, kepalanya dibuat gede, badannya kecil gitu ya. Ya, gambar yang melebih-lebihkan itu disebut karikatur. Nah, itu tadi adalah contoh macam-macam dari gambar ilustrasi. Kemudian nak, kalau kita mau membuat namanya gambar ilustrasi, langkah-langkah apa saja yang perlu kita persiapkan? Nah, di buku kalian di halaman 12 di situ ada bahwa sebelum kita membuat gambar ilustrasi, yang perlu pertama kali kita siapkan adalah yang pertama alat dan bahan. Tentunya ketika kita mau menggambar, kita harus siapkan dulu alatnya, pensil, penghapus, pewarna. Kita mau gambarnya di buku tulis atau buku gambar itu di buku gambar ya, bukan buku tulis. Kemudian atau di kanvas, boleh. Kemudian yang kedua adalah gagasan atau ide. Kira-kira hari ini mau gambar ilustrasi apa ya? Temanya apa ya? Oh, kalau pemandangan yang paling sering kita gambar adalah pemandangan gunung mesti gitu ya. Padahal pemandangan kan tidak hanya gunung ya nak ya. Bisa lautan luas, kan bisa air terjun atau apapun itu.
Yang kedua, kita harus menyiapkan gagasan atau ide. Kemudian yang ketiga adalah sketsa rancangan gambar awal ya. Buat sketsanya dulu pakai pensil tipis-tipis seperti itu nak. Kemudian yang keempat adalah pewarnaan. Nah, ini tadi fungsinya pewarnaan adalah untuk mempercantik, memperindah gambar ilustrasi itu tadi. Ngomong-ngomong masalah pewarnaan nak, kalau kita flashback lagi ke belakang, mungkin kalian di kelas 3 atau kelas 4 sudah pernah dijelaskan bahwa pewarnaan itu dibagi menjadi dua. Masih ingat nggak kira-kira? Ada pewarnaan basah dan pewarnaan kering, pinter. Kalau yang basah menggunakan apa? Cat air, pinter. Spidol boleh. Kalau yang kering menggunakan krayon. Kemudian pensil warna. Oke, bagus. Itu ya. Itu tadi pewarnaan. Kita lanjutkan untuk gambar ilustrasi sendiri nak. Gambar ilustrasi ini mempunyai beberapa corak gambar ya. Gambar ilustrasi itu ada coraknya. Yang pertama itu adalah realis. Ini ada di buku paket kalian halaman 52 dan 53. Di situ ada. Silahkan dibuka lanjutannya ya. Corak gambar ilustrasi itu ada realis, realistis atau itu artinya apa? Sesuai dengan kenyataan. Jadi gambarnya sesuai dengan objek yang kita lihat. Misalkan kita mau gambar meja, kursi ya sama plak seperti apa yang kita lihat di depannya itu. Kemudian ada corak karikatur. Nah itu tadi ya, melebih-lebihkan, gambarnya dilebih-lebihkan, kepalanya digaya besar, dibesarkan gitu ya, biar terlihat lucu. Kemudian kartun. Kalau kartun itu apa? Itu tadi, kartun itu gambar yang berisi humor, jadi menyenangkan, sifatnya untuk menghibur gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu corak gambar ilustrasi dekoratif. Dekoratif itu artinya mengubah bentuk asli tetapi tanpa menghilangkan ciri khasnya. Misalkan kita mau menggambar burung kakak tua ya, warnanya kecoklatan, matanya lebar. Kita mau bikin itu. Kita mengubah tapi tidak menghilangkan bentuk aslinya si burung kakak tua tersebut. Nah, untuk selanjutnya nanti kalian bisa baca-baca sendiri, lebih paham. Bisa kalian baca di buku paket kalian ini. Demikian pembelajaran SPDP kita kali ini. Insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan. Nanti kalau misalkan ada kesulitan, kalian belum paham, silahkan bertanya ke Bu Guru, kemudian Bu Leli atau Bu Fatima atau Bu Maria, silahkan. Semangat terus anakku, semoga mudah-mudahan kalian sukses semua ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.